Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Pada video kali ini kembali kami hadir tentunya untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Untuk video kali ini kita akan membahas cara untuk memanfaatkan limbah pasar ya dari pasar ikan. Ya, di sini kita bisa melihat ini adalah limbah yang terdiri dari kepala, jeroan, insang ya, tulang daripada ikan yang nantinya akan kita manfaatkan untuk kita jadikan sebagai pakan entok yang tentunya sangat baik kita berikan pada ternak entok karena mengandung nutrisi yang cukup baik untuk menunjang pertumbuhan daripada ternak entok maupun perkembangbiakan. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya kembali mengajak sahabat literasi untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasi. Oke sahabat literasi, jadi kita langsung saja mengolah limbah ikan ini untuk nanti kita jadikan sebagai campuran daripada pakan entok ya. Jadi proses yang pertama yang kita lakukan adalah tentunya proses perebusan ya. Jadi limbah ikan ini kita rebus tanpa menambahkan air ya. Jadi kita tidak menambahkan air karena kita tahu bahwa sampah ikan yang terdiri dari jeroan, insang, kepala ikan, sirip, tulang dan sebagainya, itu kita ketahui tentunya mengandung kandungan air yang cukup tinggi. Jadi kita untuk melakukan proses perebusan kita tidak menambahkan air karena nantinya bahan limbah ikan ini ya itu tentunya nanti akan hancur ya setelah kita rebus beberapa saat. Ya, kita lakukan proses perebusan sambil kita melakukan proses pengadukan. Jadi selalu kita aduk ya agar limbah ikan ini bisa matang secara merata. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi penambahan limbah ikan pada pakan ternak tentunya sangat membantu karena kita ketahui bahwa limbah ikan ini mengandung kandungan nutrisi yang tentunya sangat dibutuhkan oleh ternak entok, baik untuk pertumbuhan maupun untuk kegiatan perkembangbiakan. Ya, jadi sangat baik untuk kita manfaatkan, baik untuk usaha pembesaran maupun untuk kegiatan pembibitan. Kita pahami bahwa limbah ikan ini tentunya mengandung kandungan nutrisi yang cukup baik, terutama adalah protein, mineral ya yang sangat baik untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangbiakan daripada ternak entok. Oke sahabat literasi, setelah kita melakukan proses perebusan ya, setelah direbus kurang lebih sekitar 35 menit, 35 hingga 40 menit, limbah ikan ini bisa dianggap sudah cukup matang ya. Ya, dan selanjutnya bisa kita angkat untuk kita dinginkan beberapa saat sebelum kita melakukan proses selanjutnya, yaitu pencampuran dengan bahan yang lain ya. Di sini hari ini saya hanya menggunakan bahan yang berupa dedak ya, dedak atau bekatul.
dengan perbandingan 1:1. Ya, misalnya kita menggunakan limbah ikan sebanyak 2 liter misalnya, ya kita tambahkan dedak padi atau bekatul sebanyak 2 liter pula. Jadi selanjutnya kita lakukan proses pendinginan. Oke sahabat YouTube, jadi tahap selanjutnya adalah kita melakukan proses pencampuran daripada limbah ikan yang kita sudah rebus dan sudah kita dinginkan ya. Jadi kita bisa lihat ini sudah dingin, kondisinya sudah dingin, dan selanjutnya kita campur dengan dedak atau bekatul ya. Sekali lagi bisa dengan perbandingan 1:1 maupun dengan perbandingan lebih daripada itu ya, dengan catatan bahwa kita usahakan hasil daripada pakan yang kita buat ini kondisinya itu dalam keadaan yang tidak encer ya. Jadi kita campurkan ya, kita tambahkan dedak secara perlahan dan kita aduk-aduk agar limbah ikan ini nanti menyatu dengan bahan dedak atau bekatul. Ya, jadi sahabat literasi, jadi kita berharap dengan memanfaatkan limbah ikan ini sebagai sumber daya pakan ya, sumber daya pakan yang bisa kita peroleh secara gratis, itu dapat meningkatkan pertumbuhan maupun produksi daripada ternak entok. Ya, di samping itu tentunya kita bisa mendapat keuntungan yang lebih maksimal ya, karena jenis pakan ini bisa kita dapatkan secara gratis. Ya, praktis kita hanya mengeluarkan biaya untuk pembelian dedak untuk membuat jenis pakan ini. Jenis pakan yang tentunya mengandung nutrisi yang sangat baik, di mana nutrisi berupa protein dan mineral itu kita bisa dapatkan dari limbah ikan ya, jeroan ikan, kepala ikan ya, insang. Itu merupakan sumber protein yang sangat baik untuk ternak entok ya, sedangkan karbohidratnya itu bisa kita dapatkan dari dedak. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi seperti ini hasilnya ya. Jadi kita usahakan agar pakan yang kita peroleh tidak dalam keadaan encer. Kemudian selanjutnya ini merupakan produk final daripada jenis pakan yang kita buat. Jadi ini bisa langsung kita berikan ya, apabila kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan proses pengolahan lebih lanjut daripada pakan ini. Itu ada 2 macam ya. Yang pertama kita bisa olah menjadi tepung ikan ya, tepung ikan itu tentunya bisa kita jadikan sebagai salah satu campuran untuk pakan entok. Kemudian yang kedua bisa juga kita buat pakan ini dalam bentuk fermentasi. Jadi kita tinggal tambahkan probiotik seperti EM4 ya misalnya ya, dan kita fermentasikan selama beberapa hari. Itu kita bisa simpan dalam jangka waktu yang lama ya. Sahabat literasi, jadi langsung saja kita berikan pada ternak entok. Kita bisa lihat bagaimana respon daripada entok terhadap pakan yang baru saja kita buat ini. Oke sahabat YouTube, jadi kita bisa lihat bagaimana respon daripada entok-entok ini terhadap campuran pakan yang baru saja kita berikan ya, yang baru saja kita buat. Pakan campuran antara limbah
ikan yang kita campur dengan bekatul atau dedak padi. Oke, sahabat YouTube, kita bisa menilai sendiri bagaimana tingkat kesukaan daripada entok-entok ini terhadap pakan yang baru saja kita buat. Ya, pakan yang kita bisa dapatkan tanpa harus mengeluarkan biaya, ya, dalam hal ini untuk mendapatkan limbah ikan yang berupa kepala ikan, insang, jeroan, ya, tulang ikan dan sebagainya. Itu kita bisa jadikan, bisa kita sulap menjadi pakan yang mengandung protein yang cukup tinggi bagi ternak entok. Ya, kita bisa lihat bukan cuma entok yang ikut makan saat ini, ya. Ayam-ayam juga ternyata sangat menyukai jenis pakan yang baru saja kita buat. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi singkat yang bisa saya berikan pada video kali ini, bagaimana kita memanfaatkan limbah ikan, ya, limbah ikan yang kita dapatkan dari pasar secara gratis menjadi pakan yang mengandung protein yang cukup baik bagi ternak entok. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.